ruang bertumbuh. Jika kita mengamati ke sekeliling kita dapat melihat berbagai macam individu yang menjalani skenario kehidupannya masing-masing. Pengamatan ini dapat kita lakukan secara netral, artinya tanpa membanding-bandingkan kehidupan mereka dengan kita. Ketika kita dapat mengamati tanpa lapisan ego, maka kita akan menyadari betapa uniknya setiap individu yang kita temui. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti bagaimana mereka dibesarkan di keluarga mereka, apa pekerjaan orang tua mereka, bagaimana mereka berinteraksi dengan keluarga mereka, bagaimana mereka berjuang untuk menggapai impian mereka, dan banyak lainnya. Pengamatan mendalam ini hanya bisa kita lakukan ketika kita berada dalam pikiran dan hati yang tenang, karena umat manusia sebagian besar hanya silau dengan kekayaan materi, sehingga mereka akan menilai seseorang berdasarkan penampilan luarnya. Pengamatan dangkal ini sebenarnya adalah refleksi dari tingkat kesadaran masing-masing individu. Artinya, semakin tidak sadar mereka, maka mereka hanya akan melihat seseorang dari penampilan fisiknya saja. Sedangkan, jika kesadaran seseorang semakin tinggi, maka mereka akan mampu mengamati lebih mendalam, jauh melampaui penampilan fisiknya saja. Sebagai contoh, ketika kesadaran kita meningkat, kita akan lebih ingin memahami nilai-nilai kehidupan yang dipegang oleh seseorang. Kita akan tertarik dengan bagaimana seseorang melihat kehidupan, seperti bagaimana seseorang melihat kebudayaan, tren, atau fenomena di masyarakat, serta nilai-nilai filosofis dari kehidupan. Artinya, kita lebih tertarik dengan sudut pandang orang lain karena kita ingin memahami orang lain lebih dari sekedar kulitnya saja. Mungkin pembicaraan atau diskusi seperti ini jarang kita temui di masyarakat, karena hal ini membutuhkan kesadaran dalam menggunakan intelek sebagai alat untuk menganalisa. Masyarakat sudah terlanjur terbiasa menerima segala hal sebagaimana adanya dan tak ingin ada perubahan terjadi di hidup mereka. Karena perubahan akan membawa kita ke jalan yang tak pasti. Ketidakpastian adalah hal yang paling ditakutkan oleh umat manusia. Kita takut akan hal-hal yang tidak kita ketahui. Padahal, hanya dengan menerima ketidakpastian, kita bisa menjadi lebih awas dengan hidup. Mata ketiga kita akan lebih terasah ketika kita masuk ke area yang tidak familiar. Area inilah yang bisa kita sebut sebagai ruang bertumbuh, di mana melangkah dari zona nyaman ke zona yang tidak pernah kita jelajahi sebelumnya. Jika kita amati, orang-orang yang merantau jauh dari kampung halamannya secara alami akan terbentuk menjadi individu yang lebih mandiri dibandingkan dengan orang yang terus-menerus menetap di satu tempat. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang pergi jauh dari rumahnya, ia akan masuk ke ruang bertumbuh, di mana ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Ketika ia dipertemukan dengan tantangan, maka ia akan berusaha memecahkan masalahnya sendiri. Hal ini melatih kesadaran yang ia miliki untuk terus bertumbuh, sehingga orang-orang yang merantau biasanya mampu mengambil keputusan dalam hidupnya tanpa campur tangan orang lain. Mengapa kemampuan untuk mengambil keputusan dalam hidup penting untuk diri kita? Karena di setiap keputusan yang kita ambil, maka kita akan dipertemukan dengan akibat dari keputusan tersebut, di mana akibat yang timbul akan mempengaruhi jalan hidup kita berikutnya. Ketika kita mengambil keputusan dengan kesadaran penuh, kita akan memahami bahwa setiap konsekuensi dalam hidup adalah karma yang kita tanggung sendiri. Namun, ketika kita terus mengandalkan orang lain untuk mengambil keputusan demi hidup kita, maka kita akan terus menyalahkan orang lain. Kemampuan untuk mengambil keputusan dalam hidup adalah tanda dari pertumbuhan jiwa, di mana kita menyadari bahwa setiap individu memiliki kehendak bebas yang dapat digunakan. Kemampuan ini seringkali tidak kita gunakan ketika kita tidak memiliki ruang untuk bertumbuh, di mana kita terlalu bergantung kepada orang tua, pasangan, maupun sahabat. Yang harus kita sadari adalah kita harus bisa melepaskan kemelekatan emosional dengan orang lain. Ikatan emosional dengan orang lain artinya ada percampuran energi antara kita dengan orang lain. Ketika hal ini terjadi, maka terjadi ketidakselarasan energi di diri kita. Padahal, seharusnya kita menyelaraskan lapisan-lapisan energi diri kita sendiri, bukan merajut energi kita dengan orang lain. Inilah mengapa
kesendirian perlu kita lakukan. Sehingga, ketika keselarasan energi diri kita tercapai, kita mampu mengambil keputusan dengan mandiri. Memiliki ruang bertumbuh untuk menyelaraskan energi diri mungkin sulit dilakukan bagi sebagian besar orang, namun ketika kita sudah memutuskan untuk bertumbuh, kita akan mampu mencari celah atau cara untuk menjalani perjalanan spiritual. Yang harus kita pahami bersama adalah pertumbuhan hanya dapat terjadi ketika kita menciptakan sendiri ruang untuk kita bertumbuh.